الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatno tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani ngantek ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama ada. Kalau kulo kan soalnya cara teori di masa, misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku DPR mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada gue berobatku, malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti entar. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit entek. Teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Jadi batuk mesti iki buku sujud kan, itu sebenarnya hilang. Jadi seksine terlalu cara teori ini sinten rugi gue. Jadi ya kendur ya. Kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus nak pateni kowe. Lah debat ini biar iso. Premane kumat. Ya sam preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah bisa Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantan preman pasar ukat terus jadi sahabat top debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi, bareng wis diputusno Nabi cek mamang ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih sampai Ali dikai keputusan persis kanthi Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Apa malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan dunya. Enteni itu. Entah dia melebut buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Badak mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya wis kandhani. Ora mesti ali tenan. Lah ora apa patene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nek percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lah ali itu Gusdur. Are Gusdur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gusdur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, kayak santri ini pacaran, maksud itu jangan ada cerita itu.
Wah, ruwet. Terus malah dalil zinalina tubuh syahwat linan. Piye padha tanpa pelaturan ta? Paham ya? Ruwet tau. Mulane aja geman, iki pinter teman-teman aja geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon itu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kados Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal dia seneng aja. Kedan nalkal akhibah Muhammad dan wakisbah. Gak nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Mulane penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar aja omongi ngono iku ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan yo dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita. Ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Sisi mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Ngene meriang nang ngono. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat 4 waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang paling syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman gitu dadi wong syariat sing ngene iku bahaya.
Nah, kalau buatan ngarah, sampai jadi wong syariat yang rahmat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum biwuji min asaris sujud. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu. Ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman Rasulullah itu terperata arani muka sapa. Dia biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan, dia kenal. Jadi kalau biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus ning dunya tak ndani mau turun ndani mati legus kok repot. Ucapan kula terus enak. Sampai jare wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Selasa ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni maliki, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan, Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah ra sopan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iroh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya nggak perlu khayal jasad kita yang senajan orang gunanya ini tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine ini. Napa cara napa jari jemari Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa isbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Ora kok malah ngeluh itu berarti goblok kok ngeluh, paham tak? Paham apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah.
Itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruhi di masa depan soalnya, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa, misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repera mesti iso marisi anak. Apa mana nak duit 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya, berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang arah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang gede guyon. Wahal laki illa usbu'un utwiyat ora kok tripi sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mula Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok rasolate lho nggih, maksudnya pun nganut rasolate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi tidak ngalami Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi cek gobloke gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya nggih dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi.
Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Nggih maksud apa? Wis sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas itu siapa itu yang masuk bialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya tidak ada masalah. Oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe sak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak nganggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok cincang ngono dadi nak nganggo teori iki malah berbalik sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbu itu apa? Jadi kiai qalbu itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini mau masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momennya sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo, ora usah melok mikir, utek kamu sentak gue mikir duit.